Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SD 1 Tanah Air, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman SD 1 Tanah Air beserta ayah bunda di rumah, abang, kakak, adik, kakek dan nenek selalu sehat. Teman-teman SD 1 Tanah Air selalu semangat ya teman-teman, amin, Allahumma amin. Nah teman-teman SD 1 Tanah Air, hari ini kita belajar tema yaitu tuntutan Islam untuk memakan makanan yang halal dan baik ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang makanan halal dan baik ya. Oke teman-teman, sebelum Pak Umam lanjut, Pak Umam ingin membacakan ayat Al-Quran teman-teman. Dua ayat Al-Quran yang menjadi landasan kita di materi ini ya, di materi tentang makanan halal dan baik. Yang pertama adalah surah Al-Maidah ayat 88, dan ayat kedua surah Al-Baqarah ayat 168. Nah harapannya setelah ini teman-teman juga baca di rumah. Nah bagi teman-teman SD 1 yang belum bisa baca, boleh minta tolong ayah bunda untuk dibacakan ya teman-teman ya. Oke, Pak membacakan ya ayat 88 surah Al-Maidah, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Nah teman-teman, ternyata agama kita, agama Islam, bukan hanya mengatur tentang bagaimana kita sholat, bukan hanya itu teman-teman. Bukan hanya mengatur bagaimana kita berzakat, bagaimana teman-teman berpuasa, bagaimana teman-teman berhaji. Ya bukan hanya itu, tapi soal makanan juga diatur oleh Islam. Ya bagaimana kita sebagai orang Islam itu dituntut untuk senantiasa, untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal, tapi juga baik. Bukan cuma halal ya, bukan cuma halal, tapi juga baik, memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita ya. Karena teman-teman, banyak makanan yang halal tapi memiliki kandungan yang berbahaya bagi tubuh kita. Banyak sekali makanan yang halal tapi memiliki kandungan ya atau zat yang berbahaya buat tubuh kita. Makanya Islam bukan hanya menyuruh kita untuk memakan yang halal, tapi juga yang baik. Halal lagi baik. Nah mungkin ada yang bertanya, Pak Umam, makanan yang halal dan makanan yang baik itu apa aja sih? Nah di sini Pak Umam mau sampaikan teman-teman. Nah jadi yang pertama dulu makanan halal ya, makanan yang halal. Nah untuk makanan halal, ada beberapa teman-teman mengkategorikan makanan itu menjadi makanan halal. Salah satunya adalah yang pertama, zatnya halal. Ya, yang pertama adalah zatnya halal. Jadi makanan itu mengandung
bahan-bahan yang halal seperti beras, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama teman-teman ya, zatnya halal. Kemudian yang kedua adalah cara mendapatkan makanan itu juga halal. Ya, ini yang kedua ya. Jadi sesuatu atau makanan itu dikategorikan menjadi halal ketika cara mendapatkannya juga sesuai dengan cara yang halal teman-teman. Karena sesuatu yang halal ya, ketika cara memperolehnya dengan sesuatu yang salah, maka akan berubah yang tadinya halal menjadi haram. Ya, misalkan nih teman-teman SD 1 tanah misalkan memakan sayuran atau buah. Sayuran dan buah ini punya SD 1 air ya, dimana SD 1 tanah belum izin. Nah, itu yang tadinya teman-teman mengkonsumsi makanan halal, tapi cara mendapatkannya itu tidak baik, tidak izin dulu, tidak minta dulu, berarti makanan itu berubah menjadi tidak halal karena cara mendapatkannya salah teman-teman ya. Itu yang kedua ya. Yang kedua, cara mendapatkannya juga halal. Kemudian yang ketiga cara mengolahnya juga teman-teman ya. Cara mengolahnya sesuai dengan cara yang halal, sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Islam. Nah, misalkan nih teman-teman, ketika ada sesuatu yang diolah ya, katakanlah daging teman-teman ya, daging kambing atau daging sapi. Ketika daging kambing atau daging sapi ini kita potong tetapi tidak menyebut nama Allah, maka daging itu yang tadinya halal berubah menjadi haram. Kenapa Pak Umam? Karena dia disembelih bukan dengan nama Allah ya. Jadi sekali lagi Pak Umam sampaikan nih, 3 kategori makanan itu menjadi halal. Yang pertama adalah zatnya halal ya, yang kedua cara mendapatkannya itu halal juga, tidak mencuri, tidak merampok, tidak menipu, tidak tanpa izin ya. Kemudian cara mengolahnya juga harus baik, harus sesuai dengan tuntutan Islam. Nah, itu yang pertama teman-teman, kategori yang halal. Kemudian yang baik, makanan yang baik itu seperti apa Pak Umam? Nah, kategori makanan yang baik itu adalah makanan-makanan yang sehat teman-teman. Makanan yang mempunyai banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Mulai dari kesehatan rambut, kesehatan mata, kesehatan gigi, kesehatan jantung, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman SD 1 Tanah Air, ada yang tahu makanan yang sehat itu apa aja? Ayo, di antaranya adalah teman-teman SD 1 Tanah Air, inilah salah satu makanan yang baik dan menyehatkan itu. Di antaranya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa buah-buahan dan sayuran dapat menyehatkan? Karena sayuran dan buah-buahan adalah sumber vitamin yang akan membuat tubuh teman-teman menjadi sehat. Teman-teman SD 1 Tanah Air, selain buah-buahan dan sayur-sayuran, makanan yang sehat itu masih banyak lagi. Di antaranya ada ikan, telur, ubi-ubian, kacang-kacangan. Nah, mudah-mudahan teman-teman SD 1 Tanah Air selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat
demi pertumbuhan dan kesehatan tubuh teman-teman. Nah, itulah makanan yang sehat ya teman-teman. Nah, untuk makanan yang tidak sehat itu apa aja Pak Umam? Nah, untuk makanan yang tidak sehat itu adalah diantaranya ini ya teman-teman. Teman-teman SD 1 Tanah Air. Nah, inilah contoh makanan-makanan yang tidak sehat ya teman-teman. Di antaranya ada gorengan, ada minuman-minuman bersoda, dan daging-daging olahan, dan makanan-makanan instan lainnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman setelah tahu bahwa ini adalah makanan yang kurang sehat, teman-teman SD 1 Tanah Air dapat mengurangi mengkonsumsi makanan yang ada di foto ini, dan teman-teman beralih kepada makanan yang sehat dan menyehat. Nah, SD 1 Tanah Air itulah contoh atau beberapa makanan-makanan yang sehat dan tidak sehat. Mudah-mudahan setelah teman-teman SD 1 Tanah Air tahu nih mana makanan sehat dan mana makanan yang tidak sehat, ya teman-teman lebih memilih makanan yang sehat, karena makanan sehat itu atau makanan yang baik itu dapat menyehatkan tubuh teman-teman, ya. Terlebih lagi kita sekarang berada di masa pandemi, ya, di masa pandemi virus corona. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh kita teman-teman, ya. Salah satu diantaranya adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, ya. Selain itu kita juga harus berolahraga. Nah, mudah-mudahan SD 1 Tanah Air bisa memahami, kemudian dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman SD 1 Tanah Air lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, sehingga teman-teman SD 1 Tanah Air semuanya tetap sehat selalu, ya, dan belajarnya juga jadi semangat. Oke teman-teman, mungkin itu dari Pak Umam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.